menyalakan kamera biar saya tidak ngobrol dengan profile picture ya. Nah, kalian terutama yang para calon guru ya, kalian perlu berempati lebih pada saya ya. Gimana rasanya mengajar dengan di hadapan profile picture semua ya. Maka beberapa dari kalian silakan merelakan diri untuk berbagi. Oke, kita akan mulai dengan topik baru kita pada sore hari ini ya. Oke, Mbak Moralia, Pasya, Mahemba. Yuk, langsung aja Mbak. Sore hari ini kita akan berbicara tentang landasan yuridis Pancasila. Saya dapat mengatakan dalam satu kalimat saja ya. Bagian yang penting dari artikel yang perlu kalian baca adalah bahwa hukum kita itu berdasar pada Pancasila. Nah, nanti kita akan melihat ya beberapa produk hukum. Kira-kira nilai-nilai Pancasilanya dijunjung tinggi tidak ya. Dan tahun lalu ya, kita punya salah satu produk hukum yang nanti akan kita bicarakan, yaitu Omnibus Law. Ya. Salah satu produk hukum yang kemudian, terutama yang kalian kampusnya di Merican, ya, itu menimbulkan demo yang sangat besar. Mungkin kalian ikut demo juga. Ya. Nah, mari kita mulai dari pengalaman kalian dengan hukum ya, karena kita nggak punya fakultas hukum di kampus kita. Nah, kalau kalian membayangkan hukum itu yang ada dalam benakmu, apa sih? Atau hukum apa sih? Oke, Mbak Moralia, Pasya, Mahemba. Yuk, silahkan mulai. Silahkan, Mbak Moralia. Kelihatannya terputus ya, jadi kita ke teman yang lain dulu aja ya, sambil tunggu Mbak. Oke, Vincentius, Nito, yuk. Kalau kita bicara tentang hukum, apa yang ada dalam benakmu, Vincentius Nito? Hukum apa misalnya? Punya pengalaman dengan hukum? Mudah-mudahan belum pernah jadi terhukum ya. Yuk, Nito. Kalau bagi saya, sebenarnya hukum itu tercipta karena adanya suatu permasalahan. Jadi kayak ada anggapan bahwa hukum itu diciptakan untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar seperti itu. Oke, hukum itu ada untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Pernah menjadi pelanggar hukum, Vincentius Nito? Puji Tuhan sampai saat ini belum, Romo, dan semoga kedepannya saya bisa menjadi warga negara yang baik seperti itu. Oke, nah, hari-hari ini terutama yang naik sepeda motor ya di Jogja sudah ada ada banyak cegatan. Ya, ngumpet dulu teman-teman yang belum punya SIM ya. Ya, oke. Salah satu produk hukum yang menurut kamu bagus apa sih, Vincentius? Sejauh kamu pernah hidup ya dalam hukum tertentu ya, bisa di sekolah, bisa di kampus, mungkin juga di masyarakat. Menurut kamu salah satu produk hukum yang menurut kamu bagus apa sih? Kalau bagi saya produk hukum yang bagus, kalau dari kacamata saya sendiri sebenarnya semua produk hukum itu bagus, Romo. Oke. Cuma kalau bagi saya ya yang mengikuti dan pastinya terikat dengan hukum tersebut yang sekarang saya sedang jalani itu ada dua, Romo. Pertama adalah peraturan dari universitas dan yang kedua adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau misalkan dari UNIF, misalkan saya tahu mencontek dengan risikonya nilainya 0 atau bahkan tidak diluluskan sama sekali. Itu mungkin bagi beberapa dosen yang memang sangat tegas seperti itu. Dan yang kedua itu sebenarnya itu ada juga peraturan yang tidak terpampang gitu ya, Romo ya, tidak terpampang namun bisa kita ingat. Salah satunya adalah ketika kita membayar UKT, Romo, UKT. Karena kan terkadang kita abai kalau misalnya kita telat nanti ada denda berapa persen seperti itu. Atau yang kedua itu perpustakaan. Jika kita misalkan telat mengembalikan buku 1 hari, kita kena denda 10.000. Atau kalau bukunya hilang, kita harus menggantikan. Terkadang kan kita abai gitu, Romo, tidak melihat apa konsekuensinya kalau
kita melanggar. Bahkan kan kita juga, udah nggak apa-apa telat gitu. Toh kayak misalkan UKT aja kan ada dispensasi Romo seperti itu. Namun kan kalau dibiarkan terus-menerus kan lama-lama bisa membengkak seperti itu. Itu kalau yang dari universitas. Kalau yang kedua adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah saya sebagai warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas, saya harus menaati peraturan seperti peraturan lalu lintas seperti itu Romo, karena saya juga sudah punya SIM gitu. Apalagi sekarang kan lagi ada operasi ya Romo ya. Iya, Operasi operasi kepatuhan seperti itu. ya. Kalau bagi saya seperti ini Romo, kalau misalkan saya patuh dan saya ini merasa bahwa tindakan saya ini benar dan tidak merugikan orang lain, maka saya tidak perlu takut kalau ketemu polisi seperti itu. Justru kita berani karena benar, takut karena salah seperti itu Romo. Dan yang kedua itu ini ya Romo ya, mungkin agak ini adalah isu yang sangat kritis ya Romo ya kalau bagi saya. Terutama saya adalah laki-laki kaum Adam. Kan yang sekarang juga tengah dibahas itu adalah undang-undang tentang perlindungan perempuan dan kekerasan seksual seperti itu Romo. Ketika saya mengikuti rancangan dan pengesahannya, kan paling banyak itu kan ternyata ditemui di dunia perkuliahan atau dunia perkantoran ya Romo ya. Dan kalau bagi saya sebagai mahasiswa dan usia saya juga masih termasuk usia pertumbuhan dan perubahan Romo, dari remaja menuju dewasa dan masih dalam tahap pubertas begitu ya, mungkin kayak ada potensi-potensi untuk melanggar peraturan tersebut ada Romo, namanya juga manusia kan. Tapi bagaimana saya bisa menaati peraturan tersebut, baik itu peraturannya tertulis maupun tidak tertulis, karena mungkin kalau misalkan saya tidak terdeteksi oleh hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah, namun kan hukum atau sanksi sosial dari masyarakat juga sudah menunggu saya, pasti akan menimpa saya seperti itu. Dan bagi saya itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus saya lakukan Romo, karena untuk menciptakan sebuah ketertiban seperti itu saya nggak bisa berpegangan pada orang lain. Minimal saya bisa mengubah diri saya sendiri dulu. Kalau misalnya saya bisa patuh, saya seenggaknya bisa menjadi contoh bagi orang lain seperti itu. Karena sebenarnya itu hukum itu cuma satu Romo, tergantung dari hati nurani. Dan ketika kita bertambah dewasa, kita bisa berpikir semakin logis dan kita bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang benar. Sebenarnya itu sih Romo, kita nggak bisa memaksakan orang untuk patuh terhadap hukum. Yang paling penting adalah kepribadian dan hati nuraninya. Apakah dia benar-benar tulus mau menjalani ataupun tidak. Begitu Romo kalau menurut saya mengenai hukum yang sedang saya jalani. Terima kasih Romo. Oke, Vincentius. Wah, lengkap sekali ya. Jadi di kampus ya, mungkin nggak banyak tertulis ya hukumnya, tapi berlaku. Nah, misalnya tadi Vincentius memberikan contoh UKT ya, itu ada dispen sampai 2 kali ya, tapi kok perpustakaan langsung memberi denda ya, apa nggak dikasih dispen 2 kali gitu sama UKT ya. Nah, ada keragaman ya, mungkin perpustakaan berpikir ya, kalau sudah ada deadline-nya ya langsung dipatuhi ya, dan kalau ada pelanggaran langsung ditindak ya, karena pengguna bukunya banyak ya, dan mungkin ada banyak yang antri ya. Kalau saya dulu di Amerika itu keren banget ya, teman-teman kita itu boleh pinjam buku sampai 100 ya, sekali pinjam, dan boleh pinjam 3 bulan ya, keren ya. Jadi boleh pinjam 100, boleh pinjam 3 bulan ya, karena koleksinya banyak, terutama untuk buku-buku yang apa ya, yang kita butuhkan ya untuk mahasiswa. Dan kalau misalnya ada orang lain yang mau baca, biasanya kita di-call ya oleh perpustakaan. Bisa ngembaliin lebih cepat enggak? Gitu ya. Nanti kalau misalnya request-nya banyak, lalu perpustakaan akan menyediakan stok buku yang lebih banyak ya daripada yang sudah tersedia ya. Nah, itu buat saya menariknya ya, bahwa hukum itu nggak selalu rigid ya, nggak selalu rigid, tapi bisa sangat elastis ya. Lalu Vincentius tadi juga mulai ketar-ketir ya. Waduh, saya orang muda, apalagi sekarang ini isu kekerasan seksual ya, tidak hanya kekerasan ya, tapi pelecehan aja udah bisa dibawa ke ranah hukum ya. Kira-kira Vincentius Nito ini apakah bebas dari status tersangka ya? Kalau
hukum itu misalnya diberlakukan di kampus kita ya. Terutama nanti kalau kalian ikut weekend moral ya, kayaknya WR3 akan bicara ya, para pakar juga akan bicara, nanti silahkan kita diskusi lebih lanjut tentang itu. Ya, terima kasih Vincentius Vito Nito atas sharingnya ya. Mbak Moralia sudah hadir sebelum nanti freeze lagi ya. Nah, kalau Mbak Moralia ya, pengalamanmu akan hukum itu apa ya, Mbak Moralia? Kalau boleh kita tahu tadi Vincentius nyaman banget ya di jalan udah punya SIM ya, jadi awal-awal ya teman-teman ketika satpam itu ganti kostum ya, kita lebih berdebar-debar nggak sih di jalan ya? Dikiranya ada cegatan polisi, ternyata satpam lagi nyeberangin anak-anak sekolah ya. Dan kayaknya sering banget ya ketemu seragam coklat-coklat ya. Oke, Mbak Moralia, kalau pengalamanmu akan hukum apa sih, Mbak Moralia? Kan kita disadar nggak punya fakultas hukum ya, tapi pengalaman kita akan hukum sebenarnya sangat sehari-hari. Kalau Mbak Moralia, yang paling kamu rasakan dengan hukum apa sih, Mbak? Shalom Romo dan teman-teman semua. Ya. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dengan jelas, Mbak Moralia. Sebelumnya minta maaf Romo kalau misalkan suara saya terpotong-potong, soalnya di tempat saya jaringannya agak sedikit terganggu. Oke deh. Pengalaman saya mengenai hukum mungkin ini lebih, kalau untuk secara saya pribadi ya Romo, yang paling dapat kepada saya tuh ketika mengenai kebebasan perempuan. Kebebasan perempuan. Ya, mungkin teman-teman dan Romo kemarin sempat tahu bahwa RUU-KPP yang mengenai kekerasan terhadap perempuan. Saya ikutan loh Mbak, saya ikutan diwawancarai ya oleh sebuah gerakan perempuan untuk tentang kasus ini ya. Keren ya waktu itu karena ada Mbak Samara, lalu ada bintang film Ayushita, yang nggak terkenal pokoknya saya lah yang diminta itu ya. Karena waktu itu kelihatannya mereka susah nyari pemimpin agama ya. Dan ternyata setelah dikulik-kulik, nama saya lumayan terkenal. Jadi saya ikutan diminta untuk omong ya, apakah kita perlu segera mengesahkan RUU PKS itu ya atau tidak ya. Dan saya bold ya, dengan risiko Vincentius Vito ya, nasib kamu sekarang lebih rentan ya karena hukum ini sudah disahkan ya. Oke, Moralia, silakan lanjut. Oh iya. Ini kalau boleh sedikit Romo, bagaimana mungkin ketika pada kayak detik-detik pengesahan RUU PKS itu kayak sudah lama dinanti-nantikan oleh kita kaum Hawa khususnya Romo. Mengapa? Karena menurut saya waktu itu kebebasan untuk kami perempuan itu kayak disekat, dibatasi tembok-tembok di mana untuk kami berbicara saja itu sudah sesuatu yang kayak ada hukumnya itu loh Romo. Kayak ketika saya bersuara atau kaum Hawa lainnya bersuara tuh langsung dibilang, kamu mendapatkan hukum ini, kamu seharusnya tuh dibungkam lah Romo. Dibungkam, dibatasi. Dan itu menurut saya kayak hukum untuk itu di mana sih? Kenapa tidak ada? Kenapa kami harus dibungkam? Hukum akan kebebasan bersuara itu di mana? Waktu itu saya mempertanyakan itu. Saya ikuti terus-menerus sampai kayak misalkan gimana diiringi begitu ya Romo. Mengikuti itu terus-menerus sampai satu waktu itu sidanglah. Di mana di situ saya masih mengikuti detik-detik di mana Puan Maharani memegang palu, beliau memukul palu di atas meja, terus terjadilah sorak-sorai perempuan mengenai hukum tersebut. Dan itu menurut saya kebanggaan tersendiri, kebebasan tersendiri yang selama ini ditunggu, kebebasan hukum perempuan itu loh Romo, untuk bersuara bahwa perempuan itu sebenarnya maksudnya tidak boleh kayak kekerasan seksual di luaran sana itu selalu dianggap remeh.
dan hukum itu dipertanyakan, di mana hukum sebenarnya untuk ini? Hukum akan ini tuh di mana? Apakah ini akan sampai sebatas di sini saja atau ditindaklanjuti? Itu mungkin apa sih pengalaman kayak pengaruh hukum itu untuk saya tuh sangat penting. Di mana satu waktu, wah, saya membutuhkan hukum, saya membutuhkan ini. Orang-orang yang telah berbuat itu tuh berbuat kayak membuat kesalahan itu harus diberi sanksi yang setimpal gitu loh Romo. Itu kayak detik-detik saya kayak merasakan bahwa wah, hukum ini sangat benar-benar penting, khususnya untuk RUU PKS ini Romo. Sekian dari saya Romo. Oke, terima kasih Mbak Moralia. Wah, Mbak Moralia ini mengikuti ya sampai detik-detik terakhir palu itu diketuk ya. Wah, ini disahkan atau tidak ya, karena memang maju mundur ya. Dan menariknya teman-teman, pada awal itu ada banyak kontroversi ya, bahkan apa ya, partai-partai politik yang berafiliasi dengan agama pun apa ya, kok sikapnya tidak sangat progresif ya dengan RUU PKS ya. Kita tidak perlu menyebut nama partainya ya, nanti dicari saja di Google ya. Oke, ya ini menarik sekali ya Mbak Moralia, karena tanpa payung hukum ya, lalu posisi perempuan menjadi sangat rentan ya. Sudah ada undang-undang aja seringkali rentan di muka hukum ya, apalagi tidak ada di dalam undang-undang. Ya, oke, terima kasih Mbak Moralia ya. Dan maka untuk UTS kalian saya akan membuat latihan buat kalian ya, yaitu membaca undang-undang PKS ya. Nah, saya pengen kalian membacanya mungkin nggak usah ambisius ya semua sila, tapi fokus saja pada 2 sila ya. Yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah keadilan ya. Nanti temukanlah salah satu sila bahwa ini ya, di dalam produk hukum itu nilai Pancasila terutama sila kedua atau sila kelima itu dijunjung tinggi ya. Dijunjung tinggi enggak sih di undang-undang PKS itu ya. Nah, ini nanti kita berharap ya papernya Mbak Moralia karena mengikuti sejak awal ya. Jadi keren ya. Ini oke. Sekarang Mahe atau Hilmar atau dua-duanya mau duo? Ya. Kalau kalian mendengar kata hukum yang ada dalam benak kalian apa sih? Apakah RUU PKS atau seperti Vincentius ya, yaitu soal mencontek di kampus, atau hukum yang ada di WR2 tentang membayar UKT ya, atau yang lain? Mbak Mahi dulu nggak apa-apa, lalu lanjut Hilmar ya, mumpung satu frame ya. Ya. Romo, ini habis saya terus Hilmar kan mau? Ya, langsung ya. Mau foto Oke. bareng juga nggak apa-apa ya. Mumpung kalian berdua satu frame ya. Kan? Udah ayo bareng aja, kenapa sih? Ditanyain. Ya. Nggak mau. Ternyata yang mendengar satu kelas ya. Mbak Brigida aja denger ya. Yuk, Mahe, yuk. Jadi hukum kan peraturan yang bersifat memaksa. Tadi jadi hukum kalau itu, yang kamu alami, misalnya produk hukum apa sih yang apa ya dekat dengan kamu gitu ya, nggak jauh-jauh ya. Mungkin yang omnibus law ya, mungkin kita agak jauh dikit ya, karena kalian belum masuk dalam dunia kerja gitu ya. Tapi nanti kita akan coba lihat ya, terutama nanti kita akan coba lihat ya, yang terjadi dalam demo omnibus law itu massa yang anarkis atau aparat yang brutal ya. Nah, nanti kita akan coba lihat di situ. Tapi sebelum itu, kalau Mahe, kalau tentang produk hukum apa sih yang menurut kamu dekat dengan hidup kalian sebagai orang muda? duit.
Iya, Kurit. ada rapat ya di kelas ini. Mau bener ya, mau? Oke. Jadi sedang ada diskusi. Di dalam diskusi ya, kira-kira hukum atau produk hukum apa sih yang dekat dengan kalian sebagai orang muda? Yang kalian sekarang ini concern banget ya. Tadi Mbak Moralia udah sharing-sharing ya. Ternyata produk hukum itu, ketiadaan produk hukum itu merentankan hidup para perempuan ya. Kemarin saya ngikutin di Instagramnya salah satu kader Nasdem ya, yang begitu tahu ada pencalonan Bapak Anies Baswedan, lalu sosok ini mundur ya dari Nasdem ya, yaitu Mbak Niluh Jelantik dari Bali ya. Sosok yang saya suka baca-baca ya statusnya, dan salah satu yang dikatakan moralia itu terjadi pada Niluh Jelantik ya. Ketika ada seorang politikus laki-laki dari Nasdem juga, dia ya meremehkan ya kontribusi politiknya Niluh Jelantik. Emang Niluh Jelantik siapa sih ya? Memang ada efeknya kalau dia keluar dari partai. Ya. Dia selama ini nggak ada pengaruhnya apa-apa tuh. Maka kalau dia mundur ya Nasdem nggak rugi apapun ya. Dan kalau menurut perspektifnya Mbak Moralia, nah ini nih ya cara yang masih sangat laki-laki ya di dalam melihat dunia politik ya. Jadi perempuan itu disingkirkan dengan sangat gampang, dan ketika disingkirkan juga kontribusinya dibuat nol ya, bahkan minus. Dia nggak punya kontribusi apa-apa kok. Jadi kalau dia di apa ya, dia mundur ya nggak punya pengaruh terhadap Nasdem ya. Kayaknya nggak gitu sih. Oke, Mbak Mahe sudah ketemu? Ini saya sudah berbusa-busa ya, membunuh waktu biar kamu bisa Ya, diskusi lebih panjang ya. iya, mau. Yuk, Jadi tadi saya sama Hilmar udah nemu, mau. Jadi ya, itu tentang kuliah. ya, Soalnya kalau yang di Omnibus Law itu kan tentang cipta kerja. Nah, kalau yang kuliah, karena mahasiswa kan belum, maksudnya belum bekerja yang gitu ya, mau ya. Jadi saya akan membahas seperti yang pertama itu tuh pembayaran, pembayaran apapun nih, apapun apapun ya, bisa UKT ya, dan pembayaran-pembayaran lain. ya betul. Nah itu kan hukum itu kan bersifat memaksa. Di sini Hmm, kita sebagai mahasiswa itu tuh dipaksanya tuh bukan berarti apa ya, mau ya harus bayar, ya memang kita harus bayar karena kita dapat pendidikan di sini. Jadi otomatis hmm. kita akan bayar, kita memberi uang, kita dapat ilmunya. Nah seperti itu. Nah terus sama kalau kita itu terlambat membayar dan lain-lain. Kalau terlambat kita, saya kurang tahu di sini gimana, karena saya belum pernah telat bayar karena saya dapat beasiswa. Tapi di sini saya melihat lagi yang SMA. Waktu di Hmm. sudut SMA di Stella Duce itu, kalau nggak bisa Satu atau bayar, dua? dua. Kalau Oh, nggak bisa, dua, kayaknya zero sama, ya. satu, dua, kayaknya sama aja mau. Nah di sini kalau nggak bayar, itu tuh otomatis dia nggak bisa ikut ujian dan lain-lain. Jadi saya Hmm. rasa mungkin sistemnya bisa saja hampir sama dengan hukum yang ada di kuliah, walaupun hukumnya itu pasti tidak apa ya, nggak bisa bayar di penjara, kayaknya kan nggak mungkin ya mau, tapi lebih ke hal-hal yang terlihat ya kayak ada sanksi-sanksi itu sih mau. Oke ya, jadi pengalamannya bahwa hukum itu mungkin di Sanata Dharma istilah halusnya mencegat kita ya. Jadi kalau belum bayar, nanti ketika ujian kita nggak dapat kartu ujian. Ya. Sebelum halangan hukum itu kita atasi ya, entah dengan dispensasi atau nanti surat khusus ya dari WR2 ya. Dan salah satu yang yaitu batch-nya Stero ya, selanjutnya ya. Ya, ini kita promosi setelah DJ2 kalau punya adik-adik ya. SMA-nya STC ya, STC 2 ya, yang penting kuliahnya disadar ya. Ya mau. Oke. Itu ya, jadi pengalamannya Mahe. Terus nanti mungkin pertanyaannya ya adalah gimana ya untuk teman-teman yang sudah didispen belum bisa bayar juga ya.
Apakah mereka masih bisa dapat apa ya, keringanan ya, tetap bisa ikut ujian ya. Biasanya nanti itu masih mungkin ya Mbak Mahe ya, masih bisa ikut ujian, terus nanti dicegatnya nggak bisa lihat nilai ya, dan seterusnya, atau nanti nggak bisa ambil ijazah ya, itu salah satunya. Tapi kamu boleh dapat fotokopiannya ya, hanya yang asli biasanya ditahan oleh kampus ya. Cuman kadang-kadang repotnya orang cari kerja itu butuhnya ijazah asli ya, bukan fotokopian ya. Nah, nanti itu apa ya, trust kita terhadap alumni kita segede apa sih ya. Nah, yang tadi diangkat oleh Mbak Mahe ya, terutama penting ya, nanti kalau hubungan kita itu sangat transaksional ya, jangan-jangan orang setelah lulus dari Sanata Dharma nggak mau berhubungan lagi dengan Sanata Dharma ya. Jadi ikut reuni nggak mau ya, karena pengalaman saya trauma sama kampus ya, ditagih-tagih terus ya setiap semester ya. Saya menderita mental health issue ya, gara-gara ditagih terus ya. Oke, terima kasih Mbak Mahi, Mbak Brigida ya, yang sudah nggak tahan. Ayo Mbak, udah nunggu nih kapan kesempatan saya ya. Yuk Mbak Mahe, kalau Mbak Brigida ya, kalau pengalaman kamu dengan hukum apa sih Mbak Brigida? Kalau menurut saya, hukum yang saya alami itu bukan biasanya. Untuk saat ini naiknya harga BBM, Romo. Oke, Karena naiknya harga BBM. Seberapa ya, berdampak sih pada hidup kamu, Mbak Brigida? wah, eh, untuk saat ini mungkin lebih bukan berdampak nggak terkena dampak banget, cuman ada sedikit juga kena dampaknya karena pom bensin yang saya sering untuk beli bensin itu tutup, Romo. Jadi saya harus cari ke pom bensin lain yang Lebih mungkin jauh. lebih jauh ya dari pom bensin biasanya, dan juga karena BBM naik itu jadi mungkin juga lebih sedikit mahal. Itu sih, Romo. Kamu Eh, pengguna Pertalite atau Pertamax? Tergantung mood, Romo. Oh, tergantung Kalau mood ya. Kalau tanggal muda Pertamax, tanggal tua Pertalite gitu. salah, ya benar. Oke, kamu sendiri banyak menggunakan moda transportasi sepeda motor? Atau kamu pakai mobil Iya. ke kampus? Oh, saya menggunakan motor, Romo. Jadi Oke. motor adalah sahabat setia saya, mau kemanapun saya pergi, jadi gitu, Romo. Ya, memang ya sepeda motor tuh kadang lebih setia daripada pacar ya. Ya benar-benar. Oke, menurut kamu apa ya berarti keputusan hukum untuk menaikkan BBM itu menurut kamu sudah saatnya, maksudnya tepat waktu ya, kan kita sudah mendapatkan pertimbangan ya, karena memang negara sudah tidak bisa lagi apa ya membantu karena beban negaranya besar sekali ya. Yang Mbak Brigida tanyakan itu apakah kayaknya nggak tepat deh waktunya atau naiknya terlalu besar ya. Kalau Mbak Brigida di mana sih menurut kamu yang kamu sebagai warga ya itu concern dengan jadinya kan SPBU-nya tutup ya, saya harus lebih jauh ya, atau kasih sederhana itu. Kalau menurut saya, karena ini juga setelah pandemi itu jadi ekonomi ini ekonomi kita ekonomi kita mulai menaik. Jadi menurut saya mungkin saat ini tepat, Romo, karena juga membantu pemerintah dalam mengangkat perekonomian kita yang dulu mungkin dalam pandemi itu kan banyak sekali yang perekonomiannya mulai turun dan mungkin bahkan drop. Jadi di masa endemi Ya endemik ya, menuju endemik ya. ya, jadi mungkin pemerintah juga memikirkan untuk perekonomian yang mulai naik.
Oke, kalau selama pandemi ya, ekonomi keluarga orang tua kamu terdampak nggak sih, ngedrop gitu? Untuk perekonomian keluarga saya, puji Tuhan, untuk kebutuhan masih dapat terlengkapi, Romo. Oke, jadi terdampak tapi nggak sampai ngedrop ya. Ya, nanti dicek ya, siapa tahu Mbak Brigida ini anak sultan ya. Wah, apa? Tetap tercukupi. Oke, Mbak Brigida dan teman-teman, percakapan kita, terutama dari Mbak Brigida ini, akan menghantar kita untuk melihat salah satu kasus yang ada di sekitar kita menjadi perbincangan banyak warga juga, maka kita perlu mendengar ya. Nah, ini adalah demo Omnibus Law. Dan kampus kita itu seringkali menjadi meeting point ya untuk dipukul itu kalau ditangkap. Jadi kan kalau orang sudah di tangan polisi, untuk apa dipukul? Itu artinya brutalitas polisi. ya, atau polisi yang brutal. Kalau bahasa Indonesia itu DPR, tai ya. Penindasan yang sama rata. Rakyat rasakan sebuah penindasan yang sangat amat sulit ya, karena di tengah pandemi COVID ini kita benar-benar di dalam ekonomi itu sangat sulit. Ditambah lagi rancangan undang-undang Omnibus Law yang memang menyiksa dan menindas kawan-kawan besar rakyat Indonesia. Keren ya. Kita masa depan, Mas. Seperti itu, Mas. Kalau kita nggak turun sekarang, mau kapan lagi? Dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat itu. Menurut versi pemerintah, ada misinformasi terkait Omnibus Saya Law. melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, ya. cuti melahirkan, ya. dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Jadi ada banyak ruang interpretasi ya, dan di dua kubu ada profesornya, ada dosennya juga. Kita tanya pada kalian ya, mana yang lebih meyakinkan? Kita sini dan sekarang kami akan mundur menuju tempat yang lebih aman. Jangan merugikan rakyat. Rakyat rugi kali. Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Demokrasi itu memberikan ruang untuk demonstrasi, tetapi tidak untuk anarkisme ya. Nah, ini seringkali juga batasan yang sangat tipis antara ekspresi demokrasi dengan anarkisme. Apalagi nanti kalau
ya nama kelompok kita ada hubungannya dengan kata anarkisme, ya itu biasanya sangat rentan ya untuk ditindak secara tegas. Misalnya ada kelompok anarko-sindikalis ya. Masa itu dipukul setelah ditangkap. Jadi kan kalau Misalnya orang dulu polisi ada mahasiswa Sanata Dharma ya yang ikut kelompok anarko-sindikalis. Waktu itu kena sanksi 6 bulan akademik ya untuk rehat dari dunia kampus karena waktu itu terlibat membakar pos polisi di dekat Gebrito. Ya. Lalu waktu itu rektor sebelumnya itu meminta maaf kepada publik ya. Karena kejadian itu lalu mengakibatkan ya jalan tidak bisa dilalui dan itu merugikan kepentingan banyak orang. Nah, ini juga disebut aparat kepolisian sebagai alat pendukung Omnibus Law. Lagi ada orasi, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba disemprot gas air mata. Jadi memang kalau kita lihat polisi bertindak pada hari ini adalah sudah menjadi alat pemerintah untuk mendukung agar Omnibus Law tetap diberlakukan. Dan sebetulnya kepolisian punya konflik kepentingan karena saya temenan dengan Mbak ini ya dari Yayasan YLBHI. Nah, saya punya respect ya karena pembelaannya terutama untuk mahasiswa. Jadi aparat keamanan bisa menerbitkan izin usaha ini luar biasa. Sebelumnya hanya izin operasional. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunjukkan atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Nah, ini adalah salah satu halte yang dibakar dan waktu itu narasi ya memperlihatkan bahwa ternyata ada kelompok luar yang masuk ya dan mereka melakukan tindakan anarkis ya membakar halte bus itu ya. Jadi bukan dari kelompok mahasiswa yang berdemo, tapi ada kelompok lain yang tiba-tiba masuk dan kemudian setelah menimbulkan keributan mereka silakan mengajukan melarikan diri ya. Uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Oke, nah sekarang kita coba tanya ya, kalau menurut kalian orang-orang muda, ya, yang kalian lihat tadi anarkisme massa, demonstran, atau brutalitas aparat? Ya, kita coba tanya. Gracia Linjensi. Ya, oke. Gracia Linjensi, gimana Mbak ini? Ya Romo, gimana Romo? Loh, gimana? Pertanyaannya jelas, Mbak. Menurut kamu, dalam demonstrasi Omnibus Law yang baru saja kita lihat ini, yang terjadi massa yang anarkis atau aparat yang brutal, Mbak? Dua-duanya sih, Romo. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya sih? Kan kadang tuh kalau masa itu kalau misal apa itu tadi berkerumun dan mengutarakan pendapatnya itu kan kadang nggak bisa yang tenang. Nah, ujung-ujungnya kan pasti ada yang anarkis, berantem atau gimana. Nah, itu kan aparat kan mencoba untuk memisahkan atau melerai gitu. Nah, banyak yang nggak bisa dipisahkan gitu loh Romo. Jadinya kan membuat keadaan semakin ricuh gitu. Oke, kalau Mbak Gracia sendiri pernah ikut demo? Enggak, jujur enggak. Oke. Soalnya saya takut itu nanti kena tonjok atau kena apa gitu. Oke. Sekali-sekali lah Mbak ya. Saya pernah. Mau ikut demo apa juga enggak tahu. Ya, jangan hanya ikut demo massa ya. Saya pernah ya ikut demo ya, lalu diusir dengan gas air mata ya. Dan itu pengalaman demo saya yang pertama kali ya. Gas air mata itu rasanya gimana, Mas? Pedih sih, seperti ditinggal pacar.
Aduh, berat. Tapi aman kan, mau aman? Maksudnya enggak, Waktu maksudnya enggak. itu waktu zaman saya kuliah seusia kalian, Mbak. Waktu itu kami demo di Universitas Negeri Jakarta ya. Kita kumpul-kumpul demo di sana dan kemudian dihalau dan kemudian kita lari semuanya. Nah, saking ribuan orang lari, kita jatuh tertumpuk-tumpuk ya. Saya waktu itu ingat jatuh di tengah ya. Jadi ada berapa puluhan orang itu bertumpuk-tumpuk otomatis ya. Karena kita nggak bisa lari kemana-mana lagi. Terus waktu itu ada 2 teman kita yang ketembak juga ya. Peluru karet sih, tapi sakit ya, tetap kalau ketembak ya. Apalagi ketembak lambungnya ya. Sakit sih, kelihatannya cuma lewat ya, tapi kena. Oke, jadi Mbak Gracia sendiri cenderung kalau bisa jangan demo gitu ya, Mbak? Iya, kalau satu yang ya damai-damai aja. Oke, kalau demo itu nggak kayak anak Sananta Dharma ya, humanis ya. Ya, saya dulu pernah ya, waktu jadi WR3 itu ngajari mahasiswa untuk berani demo ya, di Tugu ya. Karena anak Sanata Dharma itu udah bertahun-tahun nggak keluar kampus ya. Waktu itu kita demo tentang air ya. Masuk koran loh waktu itu ya. Nah, itu demo pertama Sanata Dharma setelah 8 tahun atau berapa. Kita nggak pernah demo ya. Jadi saya membuat rekor ya, anak Sanata Dharma keluar kampus ya. Dan menyuarakan pendapat di ruang umum gitu ya. Waktu itu juga waktu Omnibus Law juga rame ya. Kampus kita itu sebaiknya ditutup atau dibuka ya. Waktu itu juga ada elemen mahasiswa yang marah-marah di hadapan rektorat ya. Pokoknya mengatakan aspirasinya dan kemudian waktu rektoratnya mau omong pada walk out ya. Waktu itu lalu ikut demo ya. Ya, oke. Hilmar, yuk. Kamu sudah di spotlight oleh Mahe ya. Pendapat kamu gimana? Setelah ini Mbak Maria Pinasti ya. Siap-siap kameranya Mbak Maria Pinasti. Yuk, Hilmar gimana? Ini masa yang anarkis atau aparat yang brutal, Hilmar? Menurut saya itu Romo apa? Brutalitas polisi ya Romo ya. Brutalitas polisi. Nggak takut omong begitu, Hilmar? Nggak usah takut Romo. Paling besok 3 nama ya. Ya, mengapa kamu lebih melihat ini brutalitas polisi? Karena Mbak Gracia tadi kayaknya dua-duanya salah deh, Romo ya. Karena kalau dari pandangan saya itu karena apa ya? Kan demo tuh kayak sebuah apa ya? Luapan aspirasi yang masyarakat tidak terima gitu Romo. Terus kalau misalnya terjadi kericuhan juga sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demo di kayak di tempat-tempat di beberapa tempat itu sebenarnya demonya aman-aman saja gitu. Nah, hanya meluapkan aspirasi gitu. Terus kalau misalnya ini, ada yang demo yang suka terjadi di itu loh, perempatan UIN, De Brito itu ya, yang demo cuma 20 tapi nutup jalan ya. Kayak gitu ya, bakar ban di situ. Kalau Hilmar, kamu respect nggak sih misalnya kayak gitu? Jadi jalan yang ditutup itu jalan utama ya, dari arah Solo ke arah kota Jogja gitu ya. Untuk seperti kamu bilang ya, mengekspresikan aspirasi. Kalau kamu sendiri demo kayak gitu perlu dikoreksi juga atau ya kayak gitu Romo biar menarik perhatian itu ya nutup jalan ya. Kalau Hilmar sendiri punya demo yang bagus tuh kayak apa sih? Demo yang bagus kalau menurut saya itu ya demo yang tanpa ada
oknum-oknum yang ingin ngerusuh gitu Romo. Kan Hmm. kalau misalnya dilihat-lihat di televisi di berita-berita kayak demo yang sampai ngancurin tempat, mobil hancur itu kan karena ada oknum tertentu yang pengen memeriahkan demo tersebut dengan ngericuh gitu Romo. Jadi kayak biar dua kubu ini saling bertarung gitu, dari mahasiswanya juga berantem sama polisi, yang polisi juga berantem sama mahasiswa gitu Romo. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini apakah ini juga salah satu demonstran ya? Jean-Luc ya. Ya. Jean-Luc. Gimana ya bacanya? Ya, gimana pendapatmu, Saudara? Yang kamu lihat tadi itu brutalitas aparat atau massa yang anarkis? Halo, silahkan. Tapi mikrofonnya dinyalain dulu ya. Kamu semangat sekali untuk omong ya, sampai mikrofonnya belum dinyalakan ya. Yuk. Saya Benyamin Baduk Romo, bukan Janluk. Ini nama akun teman saya. Oh iya, makanya kok namanya keren sekali ya. Nama filsuf Romo pasti tahu. Oke. Oh, Baik, Romo. Jean-Luc siapa ya? Oh, yang itu saya tahu deh. Saya juga belajar filsafat ya, jadi lupa. Saya itu Romo, saya melihat kedua-duanya brutal ya, tidak hanya di dalam video itu, tapi realitas juga seringkali terjadi. Memang ada sebagian massa yang mengekspresikan aspirasinya dengan tindakan yang menurut saya kurang benar ya, karena itu malah justru mengganggu atau malah merusak barang-barang negara ya. Fasilitas umum ya. Itu kan yang rugi rakyat sendiri ya, karena dari kita oleh kita untuk kita. Sedangkan yang kedua, saya melihat bahwa pembelaan polisi, maksud saya bukan pembelaan, maksudnya fungsi polisi sebagai alat untuk membela negara itu acap kali justru meresahkan itu ya, karena saya tidak tahu persis bagaimana peraturan secara spesifikasi untuk menyemprotkan gas air mata itu kepada massa ya. Tapi yang saya lihat itu memang menyedihkan sekali. Apakah tidak ada cara lain untuk mengayomi massa seperti itu? Tapi keadaannya kenyataannya memang agak sulit sih Romo kalau menghadapi massa. Baik Romo, terima kasih. Oke. Nah, kalau misalnya kamu melihat yang ada di Kanjuruhan ya, kamu pendapatnya gimana? Karena ini juga apa ya, konteksnya apa ya? Polisi dalam waktu yang tidak panjang ya, dia harus mengambil diskresi tertentu. Dan dalam diskresi polisi ya, cara untuk menghalau massa yang mereka pandang anarkis adalah dengan menyemprotkan gas air mata ya. Nah, menurut kamu itu punya persoalan seperti yang kamu sampaikan atau ini sesuatu yang agak lain dengan yang kita saksikan di stadionnya Arema ya, Kanjuruhan? Iya. Jadi seperti wawancara. Oh iya, nggak apa-apa ya. Karena ini menarik ya, karena setelah kita lihat-lihat ya, terutama setelah diinvestigasi, misalnya, loh kok bisa ya stadionnya itu ditutup sampai menit 80 ya. Karena itu kan lalu menyulitkan ya, ketika terjadi situasi darurat orang untuk keluar ya, karena stadionnya tertutup ya. Jadi itu mungkin juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ya. Kita sudah banyak berbicara soal waktu ya, mengapa kita sudah mempertimbangkan keamanan, tetapi kemudian dipaksa untuk bermain pada malam hari ya, dan ternyata ini soal rating TV ya, dan macam-macam gitu ya, yang mengalahkan pertimbangan keamanan ya. Misalnya. Ya. Kalau kamu sendiri melihat yang ada di Kanjuruhan, apakah punya kemiripan dengan yang kita saksikan dalam video tadi? Kalau pendapat secara spontan saya agak susah, karena saya belum baca artikel itu, hanya mendengar saja
kemarin Bapak ada berita itu. Sekilas ya Romo ya, tapi saya tidak merasa optimis Bapak, argumen saya ini lumayan. Tapi Oke, silakan. saya melihat memang tindakan polisi seperti itu kurang tepat sih Romo, karena mereka seharusnya berpikir jauh sebelumnya, karena ini kan peristiwanya kalau kita lihat rekam jejaknya Romo ya, itu hampir di setiap pertandingan itu terjadi kericuhan. Nah, tentu menurut saya alangkah baiknya kalau polisi sebelum peristiwa itu terjadi ambil langkah preventif. Cuman yang terjadi malah yang sebaliknya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Sekilas kurang tepat lah Romo. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini salah karena saya tidak tahu peraturan praktisnya. Terima kasih Romo. Oke, jadi rekan kita ini mempromosikan polisi atau aparat ya yang lebih persuasif, tidak represif ya, berhadapan dengan massa sampai level tertentu ya. Dan menurut saudara kita ini sebenarnya massa masih bisa ditertibkan tanpa harus menggunakan cara-cara yang represif ya. Karena ya pengalaman kita saja ya, bahwa seringkali terutama kalau kalian ya, generasi saya itu ya, mendengar suara tembakan aja jarang ya, maka ketika ada suara tembakan itu jadi sangat panik ya. Apalagi kemudian ada gas air mata yang disemprotkan. Nah, salah satu yang menjadi kritik, apakah dalam penyusunan hukum ada lagi selalu menghantui negeri yang frustasi, korupsi semakin menjadi, apapun terjadi anggap bercinta dihukum penjara, korupsi berjuta masih berkuasa, prinsip imparsial tak berlaku lagi, siapa punya modal takkan masuk bumi. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa. Sampaikan kepada anggota, jangan pernah bodoh sampai kapan. Tangkap dia koruptor. Mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya, biaraan mafia, isinya pengusaha, kongsi dengan penguasa, walau sudah kaya, masih kurang juga, hukum direkayasa, hanya buat yang kaya, yang jadi korbannya. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa, mafia hukum saja. Karena hukum tak mengenal siapa.
Oke, kalian untuk UTS ya akan latihan menemukan Pancasila di dalam Undang-Undang PKS ya. Nah, silahkan terutama kalian fokus pada salah satu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, sekarang saya akan minta Agnes Windari untuk baca ya. Mbak Agnes Windari. Halo, Mbak Agnes? Ya, oke. Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan, Mbak Agnes ya. Nah, sekarang saya ingin Mbak Agnes membaca teks ini ya, sebentar. Sebelumnya maaf Romo, Zoom saya tiba-tiba keluar. Oh Gimana iya, tuh? nggak apa-apa. Ini HKU-nya teman. Ya, oke, silakan Mbak Agnes membaca salah satu kelompok yang dirugikan secara hukum, karena tadi dikatakan ya, bahwa seringkali antara penguasa dan pengusaha itu berkomplot adalah para buruh ya. Yuk, Mbak Agnes dibaca. Ini ada Kami para buruh. buku yang sekarang ini ada di tangan saya. Iya, Romo. Di situ ada salah satu chapter tentang Marsina. Silahkan dibaca, Mbak Agnes. Kami para buruh sangat berduka dan kami melakukan solidaritas ke makam Marsinah di Nganjuk. Tabur bunga dan doa kami panjatkan, kami berbondong-bondong datang. Meski suasana sangat mencekam dan keterlibatan militer terendus sangat kuat dalam kasus ini. Ketika kamu ke Malang, aku lihat letih dalam wajahmu. Kamu cerita tentang hasil visum Marsinah yang menunjukkan luka robek tak teratur sepanjang 3 cm, menjalar mulai dari lubang kemaluan sampai rongga perut, serta ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selaput dada robek, kandung kencing serta usus bagian bawah memar mengalami pendarahan. Setidaknya 1 liter darah keluar dari tubuh Marsinah. Dugaan kuatmu, Marsinah. Dugaan kuatmu, Marsinah ditembak lewat alat kelaminnya karena kasus pemogokan yang dia pimpin. Aku menatapmu nanar dalam genggaman air mata. Ancaman ini makin serius pada buruh. Kita tidak boleh diam, kataku lirih. Kita saling tatap dan sama-sama cemas. Aku tahu resiko yang kita hadapi tidak lebih baik seperti yang menimpa Marsinah. Tak perlu kata-kata untuk itu. Kita saling tahu. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Apa yang menarik Ya, dari bacaan tadi Mbak Agnes? Menurut saya yang menarik dari itu buat kita jadi kayak empati gitu Romo dengan kasus Marsinah, dengan kasus pembunuhan Marsinah. Nah, ada banyak pihak yang berempati terhadap kasus Marsinah ya. Iya. Nah, salah satunya adalah seorang penyair ya. Bentar, ya. Apakah yang ini videonya? Sebentar, ya. Adalah Sapardi Djoko Damono ya. Nah, seorang yang mungkin kalian kenal karena puisi-puisi cintanya, tapi Pak Sapardi nggak cuma nulis cinta-cintaan. Ya. Marsinah, buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, skrip, dan membrumi. Ia sangat cermat dan hati-hati. Marsinah itu arloji sejati. Tak lelah berdiri ini, tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsinah kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir kata siapa. Itu sangat berbahaya. Marsinah tidak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu kata siapa. Dan harus dikembalikan ke asalnya debu. Di hari baik, bulan baik, Marsinah dijemput di rumah tumpangan
untuk suatu perhelatan. Ya diantar ke rumah siapa, ya disekap di ruang pengab, ya diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpah, agar lengking detiknya tidak terdengar lagi. Marsinah tidak diberi air, ia tidak diberi nasi, detik pun gerah berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya dibebankan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsinah pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengirimkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli merekam waktu bersaksi. Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsinah, buruh pabrik arloji. Ini surga bukan? Jangan saya diusir dari surga, dikembalikan ke dunia. Jangan saya dikirim ke neraka itulah. Malaikat tak suka banyak berkata, ya sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana, jika suka berpikir, jika suka memasak kata. Apa sebaiknya kita ini menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda berdaki. Malaikat tak suka banyak berkata, ya biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsinah. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah bencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsinah itu arloji sejati. Melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirapanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan cak detiknya dalam setiap putaran kata. Marsinah itu arloji sejati melingkar di pergelangan tangan kita ini. Oke, keren ya puisinya. Jadi nanti kalau baca Pak Sapardi jangan hanya bahasa yang cinta-cintaan aja ya. Puisinya itu banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah puisi yang sosial ini ya. Oke, rekan-rekan kembali pada kita mau ngapain untuk UTS ya. Naskahnya sudah saya berikan kepada kalian. Nanti tentu saya posting juga di LMS ya. Tugas kalian adalah menemukan nilai Pancasila di dalam Undang-Undang PKS ya. Nah, kita fokus saja pada salah satu dari dua sila ini. Yang pertama kemanusiaan, yang kedua keadilan ya. Nah, kuncinya adalah kalian baca dokumennya agak panjang ya, 35 halaman. Mudah-mudahan tidak bosan ya membaca. Ya, maka jangan membaca pada hari terakhir sebelum dikumpulkan ya. Jadi itu tergesa-gesa ya. Nah, minggu depan kalian saya berikan waktu untuk bekerja sendiri ya. Biar Romo nggak ada waktu nih, semua ngasih tugas, dosen-dosen pada nggak care ya sama kita ya. Nah, saya care pada kalian ya. Maka minggu depan silakan kalian bekerja sendiri ya untuk
menyelesaikan tugasnya, ya. Lalu dikumpulkan 2 minggu setelah ini, ya. Masih ada 2 minggu, ya. Jadi nanti akan saya posting ya deadline-nya. Ya. Jadi pokoknya saya tidak akan membebani kalian, ya. Meskipun dosen punya hak untuk menentukan tanggal, tapi kita boleh nego lah. 2 minggu cukup, ya. Lalu jumlah katanya berapa, Romo? Saya tuh pengen nulis 5.000 kata, boleh nggak sih, Romo? Boleh. Kalau mau sepanjang itu akan saya baca, ya. Nah, untuk kelas kita paling nggak minimal 500 kata saja. Pendek aja ya, nggak usah panjang-panjang. Yang penting to the point, ya. Kalau 500 kata nggak ada intinya, baru tak kembalikan pada kalian. Tapi apa ya? Cobalah kalian temukan bahwa di dalam produk hukum itu kita melihat ada Pancasila yang dijunjung tinggi, terutama sila kedua atau sila kelima, ya. Sila yang lain mungkin agak lebih sulit ditemukan, maka saya fokus saja ya pada salah satu sila kedua atau sila kelima. Kalau dua-duanya mau dibahas boleh, ya, karena ya ada sisi kemanusiaannya, ada sisi keadilannya, ya. Dan tadi teman-teman kamu sudah spill, ya. Tadi siapa teman kita yang mengikuti sejak awal RUU PKS ini, ya. Oke, itu keterangan saya dulu. Apakah ada pertanyaan, ya? Biar tidak terjadi miskom di antara kita, ya, atau misunderstanding di antara kita. Jangan sampai ada disinformasi, ya. Karena ada banyak hoax, ya. Biasanya sekitar UTS, ya. Yuk, silahkan yang sudah menulis di ruang chat langsung saja bicara. Pertanyaannya apa, Mbak Gracia? Maaf, Romo, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan yang di-share di grup itu kan yang PDF yang isinya undang-undang itu kan mau. Betul. Itu nanti dikerjakan kayak dikelompokkan mana yang kemanusiaan dan mana yang keadilan, atau langsung aja dari semua itu dicari ditulis nilai-nilainya, yang keadilan mana, yang kemanusiaan mana, Ya, itu atau gimana? boleh ini, Mbak. Kalau misalnya banyak banget, Romo, ya. Kalau dibahas lewat 2 sila itu kebanyakan. Pilih aja salah satu sila, ya. Jadi misalnya mengapa sih perempuan itu mendapatkan perhatian banget, ya, dalam hukum itu, ya. Lalu misalnya ya dalam banyak kasus kekerasan seksual perempuan seringkali jadi korban, ya, dan seringkali tidak mendapatkan keadilan, ya. Maka memang ya mereka perlu dibela, ya, melalui hukum, ya. Lalu kalau ada nomor tertentu dari hukum yang menurut kamu mau disebut boleh juga, ya, atau disebut aja, ya. Misalnya tanda kurung nomor berapa gitu, ya. Tidak usah dikutip semuanya, ya. Karena 500 kata itu pendek banget, ya. Oh, berarti nanti misal saya milih yang kemanusiaan, terus Nah. nanti nilai-nilainya tuh apa berdasarkan undang-undang itu gitu. Ya, Terus nanti betul. kalau mau dicantumin undang-undang nomor berapa gitu. Ya, misalnya perempuan yang menjadi korban itu diajak bicara, ya. Lalu kesaksiannya didengarkan. Misalnya kalau di kampus itu berarti enggak, kalau misalnya ada kasus, ya, misalnya antara dosen dengan mahasiswa. Itu jangan hanya yang didengerin dosennya, ya. Karena kan dosen dalam arti tentu lebih punya kekuasaan, ya, terhadap mahasiswa. Ya, misalnya ada dosen yang ngecat, ya, porno, ya, pada mahasiswa gitu, ya. Jadi kalau yang cuma diajak ngobrol dosennya, mungkin dosennya itu kan perasaan mahasiswa saja, ya. Dia merasa mendapatkan pelecehan seksual, ya. Saya nggak ngapa-ngapain kok, ya. Ini perhatian bapak pada putrinya kok, nggak lebih dari itu, ya, misalnya kayak gitu, ya, Mbak. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, saya tunggu. Siapa tahu masih ada pertanyaan. Ya. Jadi kita mencoba melihat, ya, bahwa Pancasila itu menjadi roh, ya, menjadi jiwa
menjadi hukum yang tertinggi dalam produk hukum kita ya. Nah, seringkali Pancasila nggak selalu disebut ya dalam produk hukum itu. Tetapi kita mencoba menangkap ya, terutama sila kedua dan kelima mestinya dominan ya di dalam produk hukum itu. Nah, nanti mungkin kemanusiaan yang diangkat adalah, misalnya saya senang sekali ya bahwa mahasiswa bisa juga kalau di kampus itu tendik ya, itu didengarkan suaranya ya. Termasuk nanti kalau tadi yang Vincentius Nito ya, dia khawatir ya, itu Romo, mahasiswa itu loh, kami sebagai mahasiswa ini nggak aman ya dengan kehadiran cowok-cowok seperti Vincentius Nito ya. Nah, maka itu perlu disebut ya, misalnya ya, itu bisa juga ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau boleh saran, mungkin soal untuk UTS-nya bisa di-share di LMS atau WA Group, dikarenakan dan seterusnya. Oke ya, besok ya Mbak Moralia, karena hari ini setelah ini saya akan nge-zoom lagi dengan Boston College di Amerika ya. Jadi sabar ya. Saya menjadi cowok terpilih ya dari kampus untuk ikut acara ini. Jadi sabar dikit ya guys. Setelah ini saya belum pulang ya. Ini temannya Mbak Brigida sudah nyender ya, mungkin sudah capek ya. Tenang, setelah ini kelas akan saya bubarkan Mbak. Jadi bersabarlah sedikit. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada, rekan-rekan silahkan mulai bekerja ya. Kalau kalian ada waktu, silahkan mulai baca-baca produk. Dan kita akan mengakhiri dengan tayangan lagu ini. Ini salah satu grup yang saya senang banget. Superman is Dead. Ya, hal kita harus bersama ya. Dan bersama itu memberikan kekuatan untuk banyak hal ya. Pelecehan seksual di kampus, mungkin produk hukum itu nggak pernah lahir. Atau nggak akan pernah lahir pada tahun lalu. Tapi Eka Rock akan menyanyikan lagu. Ini salah satu grup yang banyak bicara tentang isu-isu sosial. Ya. Mungkin saking semangatnya ya, sharing sampai masuk penjara. Ya. Tapi concern sosial mereka saya salut. Sayangi jiwa kalian dan salam buat keluarga kalian yang ada di rumah. Ya. Mereka juga sangat kritis terhadap produk-produk hukum. Salah satunya adalah waktu itu mereka memperjuangkan Teluk Benua, ya. Karena waktu itu ada produk hukum yang mau meloloskan reklamasi. Mereka termasuk yang sangat konsisten untuk membela Bali tidak terjadi reklamasi. Ya, nanti untuk makrab-makrab kalian ya, kemesraan nggak harus dinyanyikan secara romantis ya, secara rock juga keren. Apalagi kalau diikuti lagu ini. Jika kami bersama, nyalakan tanah bahaya, sudah jadi berbeda, hati akan berbeda, aku biasa mereka, memang kita memang beda, tak perlu pura-pura, memang begini ada, semuanya.
orang muda, berbeda dan berbahaya. Semuanya bersama lagi, come on, come on, come on. Rewa, sama Salah satu penulis lirik-liriknya lagu SID Lulusan Sanata Dharma. Kita punya kebanggaan ya. Oke, kita berharap bahwa paper kalian menunjukkan kemudaan kalian, menunjukkan kalian itu berbeda, dan gagasannya itu subversif, ya, berbahaya. Nah, itu yang kita harapkan. Jangan nulisnya kalem-kalem saja ya, karena produk hukum ini revolusioner loh ya, untuk hidup. Terutama kalian, para perempuan yang ada di universitas ya, di Sanata Dharma ya, kalau kita melakukan pelanggaran di bidang ini, kalau dosen langsung dikeluarkan ya, tanpa diskusi. Kalau ada pelanggaran seksualitas ya. Nah, buat kalian yang ada di gereja hari-hari ini ya, para romo yang bermasalah itu kena suspensi ya, karena kasus ini juga ya. Mudah-mudahan saya nggak kena ya. Kalian harus berdoa buat saya ya. Oke, rekan-rekan, selamat sore dan sampai ketemu. Berarti sampai ketemu di LMS UTS ya. Saya akan membaca karya-karya kalian dengan penuh berpengharapan. Semoga ada tulisan-tulisan yang mudah, berbeda, dan berbahaya ya. Oke, terima kasih semuanya. Romo, Ya. Romo. Yuk. Maaf Romo, tadi saya mau tanya, tapi Ya. udah di video. Boleh tanya sebentar nggak ya Romo? Jadi, Oh, boleh. saya mau tanya.
Jadi kan di dalam PDF file tersebut kan ada beberapa pasal, Romo. Dan Nah, jika saya memilih keadilan untuk topiknya, itu berarti saya menjelaskan pasal-pasal. Semua pasal itu yang termasuk ke dalam keadilan ya, Romo? boleh, atau kalau misalnya banyak banget, kamu bisa milih beberapa aja ya. Oh gitu. Misalnya saya pengen 3 pasal ini aja, misalnya gitu ya. Jadi nggak usah dari Oh, pasal 1 sampai terakhir ya. Jadi iya. misalnya saya tertarik banget sih karena misalnya apa ya? Nah, pasal tertentu misalnya ini yang menurut saya paling keren sih dari hukum itu, produk hukum itu. Ya, jadi nggak harus dibahas semua, Mbak ya. Nah, karena kalau dibahas semua nanti jadi 1 semester kuliah ya, hanya untuk membahas produk hukum itu ya. Jadi pilih aja yang menurut kamu paling menarik ya. Jadi apa ya? Maka nggak usah takut. Wah, jangan-jangan salah nih, tak Google dulu lah tentang ini. Nggak harus ya. Pokoknya kamu baca aja ya pasal-pasalnya dan saya tertarik dengan pasal ini. Gitu ya. 1 pasal aja nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan pasal 1 ya. Pasal 1 belum bicara tentang apapun ya. Jadi baca-baca dulu lah ya. Gitu, Mbak Brigida? Ya, terima kasih, Romo. Oke. Pada akhirnya kemesraan ini haruslah ya cepat berlalu dan harus kita akhiri ya sebelum kesabaran kalian habis pada saya. Oke, rekan-rekan silahkan berproses. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian mengajukan di WA Group ya. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian kalau ada. Terima kasih semuanya dan dengan demikian kita akhiri pembicaraan tentang aspek yuridis dalam Pancasila yang menjadi hukum tertinggi dalam produk-produk hukum di negara kita. See you all and have a lovely evening. Terima kasih semuanya. Makasih, Romo. Kasih Romo. Romo. Kasih Romo.